Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah menciptakan kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu sebagian orang hidup di dunia ini tanpa tujuan, tidak memikirkan Allah Azza wa Jalla dan menjalani hidup sembarangan dan sama sekali tidak memasukkan Allah Azza wa Jalla dalam perhitungannya, tidak banyak memikirkan Allah. Ini adalah bencana, hidupnya benar-benar menjadi pahit. Karena mengenal Allah, mendekat kepadanya, mengetahui mengapa kamu diciptakan, menaati Allah dan menjadi hambanya, semua itu akan memberimu rasa aman dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kepada orang-orang seperti ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian secara sia-sia dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Tentu saja itu mustahil. Allah menunjukkan bahwa ayat setelahnya sangat penting, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang Maha Benar, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan Arsy yang mulia. Maha suci Dia, Maha tinggi dan Maha suci. Mustahil baginya menciptakan kita dengan sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka mereka itulah orang-orang kafir yang akan masuk neraka. Dan ketika kamu melihat dan merenungkan hewan-hewan di sekitarmu, seperti anjing, kucing, ular, keledai dan kerbau, renungkanlah hewan-hewan itu. Kamu akan menyadari bahwa kamu sangat istimewa karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu dengan kemuliaan yang sangat agung. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Kemuliaan ini tentu memiliki alasan. Allah Azza wa Jalla menciptakanmu di dunia ini agar kamu menjadi khalifahnya di bumi. Namun dengan mengikuti pedoman yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya untuk kamu ikuti. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa maksud dari makna penghambaan di sini? Yaitu mengikuti pedoman tersebut dan menikmati hidup ini serta merasakannya dan merasakan bahwa Allah Azza wa Jalla mencintaimu dan memudahkan segala urusanmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa beramal saleh, yaitu mengikuti pedoman, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebaliknya, maksiat dan menjauh dari Allah Azza wa Jalla, kamu akan merasakan pahitnya hidup, sedangkan mengikuti pedoman yang lurus, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, semua perintah Allah adalah kebaikan dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Semua maksiat adalah keburukan yang membawa pada kepahitan dan kelelahan. Di dalamnya ada kebohongan, pengkhianatan, kecurangan dan ada menjauh dari Allah selamanya. Iman adalah pedoman dari Allah Azza wa Jalla. Apa isinya? Di dalamnya ada kejujuran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan ketaatan, menghibur hati orang lain, berbuat baik kepada sesama dan berakhlak mulia. Semua itu adalah kebaikan yang membawa pada kesuksesan dan kebahagiaan di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ini sebelum Allah menciptakan Adam. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di sana orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menciptakan Adam dan memuliakannya. Allah menciptakannya dengan kuasanya dan tidak pernah menciptakan demikian kecuali Adam untuk memuliakan. Bahkan para malaikat pun Allah menciptakannya dengan kuasanya, meniupkan ruhnya ke dalam mereka, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, mengajarkan kepadanya semua nama, serta memberinya akal dan kreativitas. Dan yang lebih indah lagi, Allah menundukkan alam semesta untuknya. Segala sesuatu di alam semesta ini ditundukkan untuk manusia. Tidak mungkin manusia diciptakan sia-sia. Allah berfirman, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya sebagai karunia darinya. Artinya semua di langit dan di bumi ditundukkan untukmu. Jadi pemuliaan agung ini tentu diiringi tanggung jawab. Allah Azza wa Jalla memberi manusia kebebasan memilih untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang percaya hendaklah ia beriman, dan siapa tidak percaya hendaklah ia kafir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sifat-sifat ini. Coba bayangkan, misalnya suatu hari kamu bangun dari tidur dan mendapati dirimu berada di sebuah pulau terpencil. Ajukan pertanyaan pada diri Anda sendiri. Pertanyaan pertama, siapa yang membawaku ke sini? Siapa? Lalu mengapa aku dibawa ke sini? Dan mengapa aku diciptakan? Benar. Apa yang akan aku lakukan? Bagaimana aku hidup dan makan? Bagaimana aku akan bergerak? Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara dalam ayat ini, dalam pembicaraan yang logis. Ini adalah perkataan orang-orang beriman. Sampai kapan? Ada permulaan dan ada akhir. Ada perhitungan, ada kematian, ada hari kiamat, ada hisab. Seperti inilah seharusnya kamu hidup. Lalu apa yang Allah Azza wa Jalla katakan? Aku tidak menghadirkan mereka saat penciptaan langit dan bumi atau diri mereka. Aku tidak pernah menjadikan yang menyesatkan sebagai penolong.
Artinya Allah Azza wa Jalla tidak memperlihatkan kepada kita penciptaan langit dan bumi dan tidak memperlihatkan kepada kita bagaimana dia menciptakan kita, tetapi dia memberikan akal kepada kita agar kita bisa membedakan dan berpikir dengannya. Manusia tidak boleh hidup begitu saja seperti binatang, sama sekali tidak. Kita seharusnya merenungkan bahwa penciptaan yang agung ini dan keindahan dalam penciptaan langit dan bumi serta penciptaan diri kita. Harus ada pencipta dan pencipta itu adalah maha kreatif dan dialah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan manusia agar menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Khalifah artinya perwakilan di bumi. Perwakilan atas nama Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan Adam dan keturunannya agar menjadi khalifah di bumi. Apa maksudnya? Maksudnya mereka mewujudkan keamanan, kebahagiaan, dan stabilitas, serta mencegah kezaliman, bukan sebaliknya. Sebagian orang berjalan sebaliknya, berbuat kezaliman dan kerusakan di bumi, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagaimana firman Allah, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi apa maksudnya Tuhannya di sini? Artinya ia mengikuti hawa nafsunya dalam berbuat zalim, berbohong, berkhianat, menipu, dan menjauh dari ketaatan kepada Allah. Ia tidak solat, ia tidak berpuasa. Ia berbuat buruk kepada orang lain dan berbohong. Mustahil makhluk seperti ini diciptakan secara sia-sia. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari hal itu setinggi-tingginya. Maha tinggi Allah, Raja yang maha benar. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan arsy yang mulia. Contoh atau model orang yang berhasil dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Zulkarnain disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Mereka bertanya tentang Zulkarnain, katakan aku akan bacakan kisahnya. Kami telah memberinya kekuasaan di bumi dan jalan untuk segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla memberinya kekuatan dan memberinya segala sebab untuk berkuasa di bumi. Oleh karena itu, para ahli sejarah mengatakan bahawa yang pernah menguasai bumi dari kalangan orang beriman hanya dua orang, Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah telah menundukkan jin untuknya, menundukkan angin dan segala sesuatu. Begitu juga Zulkarnain, satu-satunya kekuatan yang menguasai dunia adalah pasukan Zulkarnain. Apa yang dilakukan Zulkarnain? Apakah dia tidur di istana? Sama sekali tidak. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk melakukan perjalanan demi menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan, mengajarkan orang-orang bagaimana bercocok tanam, bagaimana makan, bagaimana menikmati hidup mereka dan menaklukkan para tiran di bumi. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberinya kekuasaan yang sangat besar. Sebagian riwayat menyebutkan bahawa dia adalah seorang nabi. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kepada orang-orang ketika dia pergi ke barat. Kami berkata, wahai Zulkarnain, engkau bisa saja menyiksa mereka atau memperlakukan mereka dengan baik. Dia berkata, siapa yang berbuat zalim, kami akan menyiksanya. Lalu dia dikembalikan kepada Tuhannya dan dia mengazabnya dengan azab berat. Siapa yang beriman dan beramal saleh, baginya balasan baik. Dan kami berkata kepadanya dengan perkataan mudah dari urusan kami. Bagaimana kehidupan Zulkarnain? Menyelesaikan masalah orang, mengajarkan kebaikan, menaklukkan penzalim, dan membela yang lemah. Inilah kekhalifahan yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk kita di bumi. Jadi, ketika seseorang mengetahui apa tujuan ia diciptakan, ia akan hidup dengan bahagia dan terwujudlah cinta Allah Azza wa Jalla serta menjadi hamba yang tulus kepadanya subhanahu wa ta'ala.